Bapak Ibu hadirin dan undangan yang kami hormati, kita ikuti dan simak sambutan Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang sekaligus membuka musyawarah wilayah keempat DPW PBB Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan hormat disilakan kepada Bapak Dr. Haji MS Ka'ban, SE, MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanji'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan yang mewakili Gubernur, para pimpinan-pimpinan partai politik, dan tokoh-tokoh masyarakat Banjarmasin maupun Kalimantan Selatan, Saudara Ketua Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang se-Kalimantan Selatan, juga teman-teman fungsionaris DPP yang hadir, Pak Dwi, Pak Jumbo, Pak Jumadin Bona. Di DPP itu banyak singkatan-singkatan. Kalau Jumbo itu Jumadin Bona. Kalau JK, nah di Indonesia ini ada JK, Yusuf Kala, di PBB ada JK juga, tapi Jamaluddin Karim. Juga seluruh fungsionaris Dewan Pimpinan Cabang dari seluruh kabupaten kota yang hadir. Habib dan Kori, syukur alhamdulillah kita semua hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat lahir dan batin. Kita bersalat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bersalawat kita selalu mendapat syafaat dari Rasulullah baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sekalian, mengawali sambutan ini saya supaya tidak lupa ingin mengucapkan selamat sekaligus terima kasih kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Kalimantan Selatan yang telah menyelenggarakan Muswil ini dalam keadaan yang kondusif. Karena apa? Karena seluruh DPC, seluruh cabang-cabang Kalimantan Selatan telah melaksanakan musyawarah cabang. Terima kasih atas keberhasilan saudara-saudara semua. Bagi kita dalam berpolitik, yang harus kita taati dan kita patuhi adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Semua warga Partai Bulan Bintang, apakah anggota-anggota dewan atau fungsionaris, pedoman utamanya adalah anggaran dasar anggaran rumah tangga. Anggaran dasar anggaran rumah tangga ini mengatur kita semua supaya kita bisa mengurus partai dengan tenang. Kita mengurus partai ini dengan tenang penting, perlu. Sebab kalau tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman, kisruh, kacau, maka tidak ada yang bisa kita kerjakan. Terkecuali hanya mengatasi kekisruhan dan kekacauan saja.
Apalagi partai kita ini adalah partai yang menjadikan Islam sebagai dasar pijakan kita. Jadi kalau tadi ketua wilayah sudah mengutip apa makna tema yang dibuat ini, mantapkan, bayang itu, mantapkan, kukuhkan, tegaskan. Ya kan? Jadi mantapkan tuh kukuhkan, tegaskan identitas partai. Apa identitas kita? Yang kita sebut dengan identitas kita itu apa? Maka identitas kita di Partai Bulan Bintang ini tidak boleh lari, tidak boleh lepas dari identitas as a Muslim. Identitas kita sebagai seorang Muslim. Identitas kita sebagai aktivis partai Islam. Hati-hati. Ya, hati-hati. Menyandang gelar aktivis partai Islam itu bebannya bisa 3 kali lipat lebih berat daripada aktivis-aktivis partai yang tidak pakai identitas agama. Sebab kalau orang yang pakai identitas agama, maka seakan-akan dia harus bersih, suci, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena harus menjaga. Padahal identitas kita itu adalah untuk menunjukkan apa yang menjadi niat kita, apa yang menjadi tekad kita, dan apa yang akan kita capai. Tapi begitulah kehidupan kita sekarang ini, bahwa bagi kita identitas sebagai seorang Muslim, isyhadu bi anna muslimin. Tunjukkan identitas kita itu sebagai seorang Muslim. Tentu ada perbedaannya. Apa perbedaannya itu? Perbedaannya adalah dari segi niat, cara, dan untuk mencapai tujuan. Sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, seluruh kekuatan politik Islam belum pernah meraih kemenangan mayoritas. Ya. Jadi sejak Indonesia merdeka, ketika partai-partai politik Islam berdiri, sejak merdeka sampai dengan sekarang itu belum pernah meraih kemenangan mayoritas. Tahun 55 pun hanya 40%. Jadi identitas yang kita perlu mantapkan itu adalah identitas keislaman kita. Pandangan kita, visi kita, konsep-konsep kerja kita. Untuk apa? Untuk membangun bangsa, untuk membangun negara. Saudara-saudara sekalian, warga Partai Bulan Bintang harus kita lihat. Di dunia ini, negara-negara yang berbentuk republik, yang tegas-tegas dari awal kemerdekaannya, menunjukkan identitas yang berbeda dengan negara-negara lain itu, dan itu hasil musyawarah. Ya. Jadi kita membangun negara kesatuan ini adalah hasil musyawarah, hasil kesepakatan dari seluruh komponen bangsa. Apa identitasnya itu? Negara Republik Indonesia berdasarkan pada ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu identitas. Jadi negara kita itu tegas, negara ini berdasarkan pada ketuhanan. Saya baca pandangan Dr. Leimena, saya baca pandangan-pandangan orang-orang Kristen ketika mengadakan musyawarah tentang dasar negara, mereka semua mengatakan sangat setuju dengan kata-kata ketuhanan, karena itu menunjukkan milik dari seluruh umat beragama yang ada di Indonesia ini. Jadi semuanya kita harus membangun negara ini atas dasar ketuhanan. Nah, bagi kita sebagai seorang Muslim,
Bagi kita Partai Bulan Bintang, sudah tentu nilai-nilai Tuhan itu adalah nilai-nilai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Partai Bulan Bintang sejak awal berdirinya itu, tetap komit negara kesatuan ini tidak boleh berubah. Ya, tidak mungkin kita Bulan Bintang merubah negara kesatuan Republik Indonesia. Karena mosi integrasi, ya, setelah Indonesia diproklamirkan sebagai Republik Indonesia Serikat, ya saya sengaja mengulang ini supaya orang Bulan Bintang jangan lupa identitasnya dari mana. Republik Indonesia Serikat, produk Van Mook, lalu mosi integrasi. Siapa yang mencetuskan mosi integrasi? Bapak almarhum Allahyarham M. Natsir sebagai Perdana Menteri dari Masyumi melakukan mosi integrasi. Dan siapa tokoh Kalimantan Selatan yang bersama-sama dengan Pak Natsir untuk setuju integrasi? Allahyarham Bapak Haji Hasan Basri. Kita nggak boleh lupa sejarah ini. Pak Natsir sengaja datang ke Kalimantan Selatan ini, ke Kalimantan ini. Yang dijumpai adalah Pak Hasan Basri almarhum. Sepakat. Kenapa? Karena itu Pak Natsir mengatakan, kita membangun negara kesatuan adalah untuk bersatu bersama-sama. Kenapa dibikin Republik Indonesia Serikat? Itulah satu gerakan menyatukan Indonesia tanpa pertumpahan darah, tanpa mengeluarkan satu peluru pun, hanya dengan menghimpun kekuatan bersama. Beberapa negara-negara bagian bersatu kembali dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kita Bulan Bintang, negara kesatuan Republik Indonesia, itu adalah sesuatu yang harus kita pertahankan karena adalah amanat para pendahulu-pendahulu kita. Jadi ini nggak boleh saudara-saudara sekalian berpikir yang lain-lain. Tapi untuk mengisi kemerdekaan itu, karena kita berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa itu, dan kata-kata ketuhanan yang Maha Esa itu adalah menggantikan kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam. Jadi membangun negara ini, nilai-nilai agama itu harus ikut. Kalau kita membangun negara ini tidak ikut nilai-nilai agama, masuk nilai-nilai lain, akan terjadi benturan. Nah, sebagaimana amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang 4 kali ini, kelihatannya Undang-Undang Dasar kita yang sekarang ini terkontaminasi dengan nilai-nilai liberal. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nilai-nilai liberal inilah yang sekarang mulai mewarnai cara-cara berpikir banyak kalangan-kalangan masyarakat kita, tapi kita harus hadapi dengan cerdas. Kita harus hadapi dengan dialog-dialog. Kita harus hadapi dengan komitmen-komitmen dan tidak boleh lepas dari amanat konstitusi bernegara. Di mana forumnya kita untuk bisa bermusyawarah itu? Ya, suka tidak suka, kita harus mampu merebut hati rakyat. Nah, jadi mungkin dalam beberapa pemilu ini, Bulan Bintang belum mampu meyakinkan rakyat. Belum mampu menyampaikan ide-idenya ke tengah-tengah masyarakat. Belum nyambung antara apa yang diinginkan oleh partai dengan apa yang dirasakan oleh rakyat itu. Tadi ketua wilayah sudah nyinggung, pemilu yang kemarin ini katanya banyak tukang-tukang sulap. Ya, jadi kalau begitu suara-suara kemarin adalah suara-suara hasil sulap. Kalau kalimat itu kita sepakati, jangan-jangan banyak anggota dewan tukang sulap. Apa begitu kalimatnya? Saya pikir ya,
kita tahu ada sebuah kelemahan dalam sistem pemilu ini. Oleh karena itu, Pak Kesbangpol dalam rangka revisi undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, saya sudah sampaikan ke beberapa tokoh-tokoh partai politik di pusat, kita sadar bahwa pemilu yang paling jujur yang diakui oleh dunia, pemilu yang paling jujur yang diakui oleh dunia di Indonesia ini hanya pemilu tahun 1955. Itulah dianggap pemilu yang paling jujur, yang paling bersih. Setelah itu, kita sendiri memberikan penilaian tentang penyelenggaraan pemilu. Artinya apa? Tahun 55, seluruh partai politik peserta pemilu dan peserta pemilu tahun 55 bukannya partai politik, termasuk ormas-ormas pun ikut menjadi peserta pemilu. Karena semua ikut menjadi peserta pemilu, maka semua ingin berpartisipasi dan semua ingin mengerahkan dengan segala kejujurannya, maka mereka tidak mau mencederai pelaksanaan pemilu itu, sehingga pemilu itu menjadi bersih. Pertanyaannya adalah, kenapa setelah kita merdeka, kenapa setelah kita memiliki orang-orang cerdas, kenapa setelah kita menikmati pendidikan yang tinggi, tapi penyelenggaraan pemilu kita sejak reformasi dari waktu ke waktu bukan semakin bagus, tapi semakin menurun kualitasnya? Siapa yang salah? Mungkin sistemnya yang salah, mungkin juga karena orang-orangnya tidak siap untuk menerima kekalahan dan tidak siap untuk berkompetisi secara sehat dan normal. Oleh karena itu saya kemarin menyampaikan kepada beberapa pimpinan partai politik yang tergabung dalam KMP. KMP itu sekarang ada 2 terjemahan. Yang satu KMP itu pengertiannya adalah Koalisi Merah Putih, tapi ada KMP baru, itu adalah Kala Mega Paloh. Kala Mega Paloh. Ada Koalisi Merah Putih. Nah, bayangkan kalau 2 KMP ini bisa duduk satu meja bermusyawarah, saya kira banyak masalah bangsa ini bisa diselesaikan. Asal mau duduk satu meja, berbicara, heart to heart, kita ingin memperbaiki bangsa ini, maka pilkada, ya Pak Kesbang, kita semua yakin bahwa hati kita semua itu menolak segala macam bentuk penyimpangan. Segala bentuk penyelewengan kita tolak itu. Cuman, kalau kita sekarang enggak ikut nyeleweng, nah itu zaman iki zaman edan, nek ora edan ora keduman. Zaman ini katanya zaman gila, kalau kita tidak ikut gila kita enggak kebagian. Jadi akhirnya kita gila semuanya ini karena takut tidak kebagian. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana memperbaiki sistemnya ini. Bagaimana memperbaiki sistem pemilu itu dengan sebaik-baiknya, kita mulai dari pilkada. Tadi saya sampaikan kepada Kepala Kesbangpol dan Bapak dari PAN. Kita ini sering tidak jujur juga. Kita semua mau one man one vote. Sehingga seorang habib, seorang ulama, seorang kiai, suaranya sama dengan suara seorang tukang beca. Karena one man, one vote. Padahal di kota New York, kota New York itu, untuk menjadi wali kota itu tidak dipilih one man, one vote. Bayangkan.
Wali kota New York itu namanya Bloomberg. Menurut aturannya tidak boleh lebih dari 2 kali jadi wali kota New York. Tapi karena selama Bloomberg menjadi wali kota, New York itu lebih teratur, lebih bisa mengatasi banyak masalah, maka untuk merubah konstitusinya itu, merubah undang-undangnya itu harus keluar hampir 500 juta dolar. Dan memilih wali kotanya itu tidak one man one vote, tapi dengan perwakilan. Bayangkan, Amerika sebagai negara yang dianggap sangat liberal itu pun memilih wali kotanya itu dengan perwakilan. Kok kita di sini mau one man one vote? Nanti setiap wali kota dan gubernur harus ada uji publik selama 4 bulan. Orang pemilihan bupati wali kota saja itu bisa menimbulkan ketegangan di tengah-tengah masyarakat, dan habis pemilu kadang-kadang sakitnya di sini nggak selesai. Ya, itu sakitnya di sini, apalagi sakitnya di kantong, wah nggak selesai-selesai itu. Coba Bapak-bapak, kita renungkan. Bagaimana sistem ini? Yang jelas menurut pakar hukum, pilkada itu tidak masuk rejim pemilu. Jadi menurut Undang-Undang Dasar, pilkada tidak termasuk rejim pemilu. Ngapain pakai KPUD? Saya lebih cenderung pakai PPD, bentuk panitia pemilihan daerah kembali, tetapi supervisinya adalah partai-partai politik, sehingga seluruh proses pelaksanaan itu partai politik ikut mengawasin. Saya yakin itu bisa mengurangi penyelewengan itu. Kembali, saya menyampaikan itu maksudnya apa? Kita gagasannya adalah bagaimana membangun sistem. Karena membangun negara itu sistem. Sistemlah yang harus dibangun sehingga siapapun dia, kalau sistemnya bagus, sistemnya kuat. Coba Bapak-bapak, 30 tahun Soeharto jadi presiden. Ya, saya termasuk orang yang kurang setuju dulu Pak Harto jadi presiden. Tapi walaupun begitu, ada sistem yang dia bangun itu jalan. Pak Harto jadi presiden itu sistem itu jalan. Nah, setelah reformasi ini, sistem itu tabrakan satu dengan yang lain. Akhirnya susah mengambil keputusan. Lihat aja ini sekarang, sudah hampir 22 hari presiden kita untuk mengambil keputusan tentang KPK dan Kapolri aja nggak selesai-selesai. Kenapa? Sistemnya. Sudah bayangkan, mengambil keputusan KPK dan Kapolri saja 21, hampir 22 hari, belum tuntas. Kalau presiden tidak melantik Komjen BG, ya kan? Kalau nggak dilantik, padahal DPR sudah merekomendasi, itu amanat undang-undang. Direkomendasikan DPR adalah Komjen BG, tapi kok kemudian Kapolri diganti bentuk PLT dan tidak minta persetujuan DPR. Nah ini belum dilantik sudah minta lagi nama baru. Wah, ini lebih ramai lagi. Kita setuju pemberantasan korupsi, tapi pemberantasan korupsi itu harus betul-betul mengurangi. Tapi nyatanya jumlah korupsi kita tidak menurun, malah semakin naik. Di mana etika? Ya, kalau saya bilang ini masalah etika, masalah proses. Niat bagus, tujuan bagus, kalau prosesnya nggak bagus, hasilnya tetap tidak baik.
Nah, kita tunggu hasil pra-peradilan. Tapi saya secara pribadi berpendangan bahwa KPK